Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Willy Pratama dengan NIM 200-167 dari kelas TPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian fluida. Nah, di sini fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Nah, fluida itu ada dua. Yang pertama itu ada yang fluida statis atau diam, dan yang kedua ada fluida dinamis atau bergerak. Nah, sedangkan fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase bergerak alias diam, atau bisa juga fluida tersebut bergerak namun tidak ada perbedaan yang signifikan pada kecepatan antar partikel fluida tersebut. Nah, yang kedua itu ada fluida dinamis atau bergerak. Fluida dinamis adalah fluida yang dalam fase bergerak dan memiliki gaya geser. Jadi bisa dibandingkan antara fluida dinamis dan statis gitu. Kalau statis itu memiliki kayak dia diam, dan fluida dinamis dia bergerak gitu. Dan dinamis atau bergerak yang berarti memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Nah, sifat fisik dari fluida atau properties of fluid itu ada 4. Yang pertama itu ada viskositas, yang kedua ada densitas, dan yang ketiga ada kompresibilitas. Nah, yang pertama, viskositas adalah ukuran ketahanan terhadap aliran, atau dengan kata lain viskositas. Viskositas juga adalah suatu ukuran tentang besarnya keengganan atau minyak untuk mengalir. Viskositas juga bisa kita sebut dengan kekentalan gitu, kayak seperti kayak susu lah gitu kan, kental. Dan yang kedua adalah densitas, adalah nilai kerapatan suatu fluida, merupakan perbandingan antara massa dengan volume fluida. Densitas biasanya berhubungan dan dinyatakan dalam spesifik atau grafit yang didefinisikan sebagai perbandingan densitas fluida terhadap densitas air, dan spesifity gravity berhubung dengan derajat api yang diartikan sebagai hubungan antar temperatur. Nah, yang ketiga adalah kompresibilitas, adalah perubahan volume pada tekanan dan temperatur tentu dan memiliki hubungan dengan sifat fluida yang lain. Fluida dengan kompresibilitas tinggi disebut dengan fluida kompresibel atau compressible fluid. Termasuk kategori ini adalah fluida gas gitu. Fluida dan kompresibilitas rendah disebut fluida incompressible atau incompressible fluid. Termasuk kategori ini adalah fluida cair. Dan yang keempat ada faktor volume formasi, yaitu faktor volume formasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor volume formasi minyak, yang kedua ada faktor volume formasi gas, dan yang ketiga faktor volume formasi total. Nah, yang pertama, faktor volume formasi minyak itu merupakan perbandingan antara volume minyak pada kondisi reservoir terhadap volume standar dalam kondisi standar gitu. Dan yang kedua adalah faktor volume formasi gas, yaitu merupakan perbandingan antara volume gas pada kondisi reservoir dengan volume pada kondisi standar juga. Dan yang ketiga volume formasi total. Jadi faktor volume formasi total didefinisikan sebagai faktor formasi total kayak formasi minyak ditambah formasi gas. Jadi kayak yang dimana kelautan gas dalam minyak itu ditengahkan jadi gelembung. Nah, itu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata tidak mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.